Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih membahas hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan pada kali ini kita akan membahas hadis yang ke-80. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Yang artinya, siapa yang baik keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan dicatat dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, dan setiap keburukan yang dia lakukan akan ditulis sejumlah keburukan yang dia lakukan. Berarti keburukannya 1 ditulis 1. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada hadis yang satu makna dengan ini, yaitu hadis yang ke-80. Hadis yang ke-81 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yurwa an rabbih azza wa jalla. Dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi dan Nabi meriwayatkan dari Allah. Berarti ini adalah ciri hadis qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu apa? Kesamaannya adalah sama-sama firman Allah. Tetapi kalau Al-Qur'an itu firman Allah secara teks dan makna. Sedangkan hadis qudsi adalah dia maknanya yang berasal dari Allah SWT, tetapi secara teks itu tidak secara akurat merupakan firman Allah sedemikian rupa, sehingga ketika kita membaca hadis qudsi, walaupun sama-sama dibilang qala Allahu, Allah berfirman, maka pahala yang disebut di dalam hadis Nabi bahwa orang yang membaca 1 huruf dia akan mendapatkan pahala atas 1 huruf itu, ya, itu tidak berlaku untuk hadis qudsi karena dia bukan Al-Qur'an. Jadi walaupun firman Allah, tetapi membacanya tidak mendapat pahala seperti membaca huruf demi huruf di dalam Al-Qur'an. Nah, ini adalah hadis qudsi yang dimana di sini Allah berfirman, Nabi meriwayatkan dari Allah. Qala innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah menuliskan
kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan tentang rumus mengamalkan kebaikan atau keburukan ini. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang hamma ini kita bisa temukan juga dalam kisah Nabi Yusuf dengan wanita yang menggodanya. Al-Quran menggambarkan wahamma bihi wahammat bihi wahamma biha, yaitu ketika Nabi Yusuf sebetulnya juga tertarik dan wanita itu lebih tertarik lagi kepada Nabi Yusuf, sehingga disebut hamma, punya keinginan, punya rencana. Maka di sini kita bisa bandingkan makna karena menggunakan kata-kata hamma yang sama. Faman hamma bihasanatin, siapa yang merencanakan, punya keinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukannya, kataballahu 'indahu hasanatan kamilah, maka dia akan dicatat dengan satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berkeinginan atau berencana untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, maka dia membuktikan melaksanakan apa yang diinginkan itu, katabahallahu 'indahu 'asyra hasanat, maka Allah akan tuliskan dengan 10 catatan kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah, hingga 700 kali lipat dan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak yang tak terbatas. Wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila dia merencanakan berkeinginan untuk melakukan satu keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya dengan satu kebaikan penuh. Merencanakan keburukan, dia batal melakukannya, maka justru tercatat satu kebaikan. Yang dinilai berarti apanya? Yang dinilai bukan keburukannya, tetapi yang dinilai adalah dia punya keinginan dan rencana melakukan keburukan, tetapi batinnya kemudian membatalkannya. Maka membatalkan itu sebuah kebaikan, maka dicatat sebagai satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berkeinginan untuk melakukan satu keburukan atau dosa, lalu dia membuktikannya dengan mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menuliskannya dengan satu keburukan atau satu dosa. Jamaah sekalian, hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam salah satu dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Sebetulnya bukan 40 persis, tapi ada 42 hadis yang beliau pilih, di mana hadis itu adalah hadis pilihan, yang hadis-hadis yang menjadi kesimpulan atau hadis-hadis yang paling penting di dalam syariat kita. Dan ini dicantumkan oleh beliau dalam salah satu hadis dari 40 hadis itu. Artinya hadis ini memiliki nilai strategis yang sangat penting. Bagi siapa? Pertanyaannya, bagi siapa hadis ini strategis dan penting? Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang punya motivasi untuk mencari pahala. Yang jadi masalah adalah ketika orang sudah kehilangan motivasi untuk cari pahala. Buat apa hadis seperti ini?
Karena hitung-hitungan itu sudah nggak penting ketika dia sudah tidak berhasrat untuk mengumpulkan pahala. Nah, jadi jamaah sekalian, hadis ini menjadi sangat penting dan strategis menjadi motivasi kalau kita, ya, disebut dalam akhir surat Al-Kahfi itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang berharap bertemu Allah, tentu berharap bertemu itu adalah berharap bertemu dalam bentuk pertemuan yang indah. Coba kalau kita misalnya bicara tentang singa, ada nggak orang ketika masuk hutan berharap ketemu singa? Masuk hutan belantara kok berharap ketemu singa? Kalau keragunan mungkin berharap ketemu karena apa? Kondisinya aman. Tetapi kalimat ketika dia memasuki kampung akhirat lalu berharap bertemu Allah, berarti apa konteksnya? Bertemu dalam bentuk pertemuan yang indah. Sebab Allah di alam akhirat adalah penguasa tunggal. Tidak ada lagi penguasa dunia. Tidak ada menteri dari segala menteri. Kalau di kita kan ada menteri dari segala menteri. Tidak ada lagi MK yang bisa, cara lagi MK. Tidak ada lagi paman yang bisa, tidak ada, semuanya kekuasaan ada di tangan Allah. Maka Allah itu kalau kita bandingkan tadi seperti orang masuk hutan belantara, Allah itu bisa sangat menakutkan. Kenapa, Pak? Karena Allah punya kekuasaan absolut di sana. Tidak ada yang menghalangi. Maka ketika orang ingin bertemu Allah di sana, berarti apa? Ingin bertemu Allah dalam pertemuan yang indah. Seperti bertemunya kita dengan singa tetapi di Ragunan atau di Taman Safari. Itu pertemuan yang indah. Karena apa? Karena dipastikan aman. Ketemu dengan Allah di akhirat nanti adalah pertemuan yang aman, yang dirindukan. Maka apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada dua syaratnya. Syarat pertama adalah melakukan amal, dan amal itu saleh. Kapan amal itu disebut saleh? Amal itu disebut saleh adalah apabila memenuhi dua syarat, yaitu dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT, dan kedua dilaksanakan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh menyekutukan atau menduakan Allah di dalam ibadahnya. Sebab amal yang dilakukan seseorang ketika syarat ikhlasnya ini tidak terpenuhi, maka amal itu tidak ada gunanya. Nah, jamaah sekalian, hadis seperti ini adalah hadis yang sangat dirindukan, sangat penting bagi orang yang sudah termotivasi untuk mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Tetapi bagi orang yang tidak punya pikiran untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka hadis seperti ini adalah hadis yang tidak penting. Lebih penting apa? Lebih penting adalah pencapaian-pencapaian duniawi. Misalnya apa? Misalnya bagi-bagi duit, sedekah, maka nanti kamu akan jadi presiden. Itu lebih menarik. Jadi pencapaian dunia itu jauh lebih menarik. Tetapi bagi orang yang sudah punya cinta kepada akhirat, hadis ini menjadi terasa sangat spesial.
Jamaah sekalian, kita awali dulu dari hadis yang ke-80, yaitu kalau di sini ada keterangan idza ahsana ahadukum islamahu, apabila seseorang di antara kamu Islamnya baik. Apa makna dari Islamnya baik? Kebaikan seseorang di dalam Islam dilambangkan dengan apa yang kita sebut di dalam ayat tadi, yaitu apabila dia punya motivasi, punya semangat untuk beramal, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua memastikan amalnya itu dilakukan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Berarti dia adalah orang yang Islamnya baik. Adapun kalau tidak seperti itu, berarti Islamnya tidak baik. Misalnya apa? Orang yang tidak punya semangat untuk beramal, berarti Islamnya nggak baik. Ketundukannya kepada Allah itu setengah hati, tidak antusias. Andaikan kita punya perusahaan, menilai karyawan yang baik itu seperti apa? Karyawan yang baik adalah yang loyal, datang tepat waktu, nggak telat, nggak banyak izin, nggak banyak alasan. Itulah gambaran karyawan yang baik. Maka gambaran orang yang Islamnya baik ya kurang lebih yang disebut ayat tadi, amal saleh dan tidak menyekutukan Allah. Artinya amalnya adalah ikhlas. Nah, ketika orang Islam itu adalah Islam yang baik, jamaah sekalian, ada enggak pembanding Islam yang tidak baik di kehidupan kita? Itu seperti apa Islam yang enggak baik itu? Islam yang enggak baik adalah Islam yang tidak diambil dengan sepenuh hati, tetapi hanya karena motif duniawi, motif politik, apalagi di hari-hari politik seperti ini. Islam yang tidak baik adalah ketika dia memakai kerudung ketika mau ketemu sama kiai. Berarti apa? Ini Islam yang tidak baik. Kalau Islam yang baik, pakai kerudungnya karena melaksanakan perintah Allah, bukan karena pantas-pantasan ketemu kiai. Dan itu menarik ya. Seperti misalnya apa? Saya tonton di YouTube ya. Ada seorang wanita yang hari-harinya itu tidak pakai kerudung, tetapi ketika dia sedang mewawancarai kiai, saat itu tamunya Gus Baha sama Kiai Quraisy Shihab, ayahnya sendiri. Tiba-tiba dia pakai kerudung. Nah, berarti kerudung itu cuma apa? Kerudung itu hanya sebuah kepantasan karena di sampingnya ada ulama. Padahal kalau Islam yang baik bukan seperti itu. Islam yang baik adalah pakai kerudungnya bukan karena sedang wawancara dengan kiai, tetapi dipakainya adalah karena menuruti atau melaksanakan perintah Allah. Jadi saya kira bukan hal yang sulit untuk mendefinisikan Islam yang baik itu. Nah, kalau Islamnya baik ya, kalau Islamnya baik diawali dengan syarat itu. Kalau Islamnya baik, niatnya karena melaksanakan perintah Allah, meniru Rasulullah ya, melaksanakan sunnah Rasulullah, barulah rumusnya berlaku. Rumusnya berlaku, yaitu apa? Fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amthaliha. Kebaikan yang dia lakukan akan diberi catatan pahala 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Ila sab'imi'ati di'fin, hingga 700 kali catatannya.
Seperti dalam surat Al-Baqarah 261, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sedekah, ya, orang yang sedekah itu berinfak, bersedekah, maka diumpamakan seperti satu biji yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 dahan, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bukan dahannya, apa ya, jadi buah, tetapi seperti kalau kita lihat padi ya, padi itu kan ada cabang-cabangnya, satu batang itu ada, masing-masing cabang itu mengeluarkan jumlah padi yang sangat banyak. Nah, ini digambarkan setiap sumbulah, setiap bagian itu ada 100 biji. Berawal dari satu biji ditanam, maka menghasilkan 7 sumbulah, ya, 7 cabang, masing-masing cabangnya ada 100 biji. Berarti berapa itu? 700. Nah, ini apa yang disebut dalam hadis ini itu mirip dengan apa yang disebut oleh ayat Al-Qur'an, yaitu bahwa dimungkinkan pahala itu sampai dengan 700 kali lipat. Nah, itu dengan catatan kalau Islamnya baik. Sekarang tadi pertanyaannya, ya. Ketika orang tidak ada niat untuk pakai kerudung, lalu dia pakai kerudung karena wawancara kiai, apakah akan berlaku teori ini? Nah, itu yang dimaksud, bahwa teori ini hanya berlaku bagi orang yang basicnya adalah Islamnya baik. Islamnya baik, bukan Islamnya hanya karena sebuah kepantasan. Saya nggak tahu, banyak sekali gambar-gambar caleg dan sebagainya itu pakai kerudung, ya. Apakah itu pencitraan supaya mendapatkan simpati dari pemilih Muslim, ataukah memang itu asli hariannya memang pakai? Nah, ini kita nggak punya data, ya. Kalau ternyata itu hanya saat foto, berarti apa? Meskipun dia pakai kerudung di dalam foto itu bukanlah sebuah kebaikan yang berlaku teori ini. Teori ini hanya berlaku manakala keislaman kita adalah keislaman yang baik. Sehingga memakai kerudung itu adalah satu kebaikan. Setiap kali dia pakai kerudung karena niat melaksanakan perintah Allah, berarti apa? Dicatat oleh Allah dengan 10 pahala. Nah, jadi jamaah sekalian, makna dari hadis ini adalah seperti itu. Lalu kemudian wa kullu sayyi'atin, dan setiap satu dosa atau keburukan, ya'maluha, yang dia lakukan, tuktabulahu bimithliha, dan setiap keburukan atau dosa yang dia lakukan maka akan dicatat dengan satu catatan seperti yang dia lakukan. Misalnya, orang yang memang Islamnya Islam yang apa adanya, bukan Islam yang dibuat-buat, lalu dia jatuh dalam satu jenis dosa. Apa contohnya, Pak? Dia jatuh dalam satu jenis dosa. Apa dosa yang sangat mungkin akan dialami oleh seseorang? Misalnya adalah dosa berbohong, dosa berbohong, atau ghibah, menggunjing temannya. Nah, itu adalah seperti sebuah ketidaksengajaan, walaupun sebetulnya dia melakukannya dengan sengaja, ya. Seperti bukan sebuah kesengajaan. Kenapa? Karena aslinya dia pengen menjadi muslim yang baik, hamba Allah yang baik, tetapi
dia jatuh dalam satu dosa, dan bisa jadi jatuh dalam dosa itu bisa dosa yang nilainya juga lumayan, ya. Dosa misalnya tergoda oleh temannya untuk ikut korupsi misalnya. Mungkin walaupun awalnya ketika masuk sebagai aparat dia tidak ada niat untuk korupsi, tapi karena tiap hari dapat obrolan seperti itu, enak juga ya, oh ternyata aman. Setelah nimbang, ya udahlah ikut, ya. Nah ini berarti apa? Dia jatuh dalam satu keburukan atau satu dosa, maka dia akan dicatat dengan satu dosa. Beda dengan orang yang memang Islamnya sudah Islam yang setengah hati, Islam yang main-main, bukan dia mencintai agama ini bukan karena ingin mentaati Allah dan Rasulnya, tetapi karena motivasi politik. Maka kalau dia melakukan satu dosa, ya wallah alam catatannya akan seperti apa, ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini merupakan satu keuntungan. Kemudian bagaimana amal itu bisa kadang-kadang nilainya 10, kadang-kadang nilainya bisa sampai 700. Kenapa itu bisa terjadi? Apa faktornya? Faktornya banyak. Salah satunya misalnya karena dikaitkan dengan tempat tertentu. Contoh, hadis yang mengatakan siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka nilai sholat itu adalah dikalikan 100.000. 100.000. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 100. Nah, ini kan menjadi salah satu faktor kenapa amal itu bisa 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat itu nilai terkecil. Minimal Allah akan kasih pahala 10 kali lipat, minimal. Itu berlaku untuk semuanya. Baik tempatnya itu memang tempat membawa barokah atau waktunya membawa barokah atau tidak. Jadi dikaitkan dengan tempat contohnya. Yang kedua dikaitkan dengan apa? Dengan waktu. Contoh misalnya ketika bulan Ramadan atau ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Di mana di situ disebutkan bahwasanya siapapun yang melakukan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak bisa ditandingi oleh amal apapun, termasuk jihad di jalan Allah. Berarti terkait dengan waktu, amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian pula dengan pada bulan Ramadan. Seperti misalnya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nilainya alfu syahrin, 1000 bulan. Jadi kalau kita mencari bukti, mana buktinya bahwa amal itu dilipat gandakan? Ada, dan tidak dibatasi 700. Lalu faktor yang ketiga apa? Faktor yang ketiga adalah kualitas amal itu yang dilakukan oleh seseorang. Ketika amal itu dilakukan dengan ikhlas, akan berbeda nilainya dengan amal yang dilakukan tidak dengan keikhlasan. Ya, tentu ikhlas, lalu faktor yang lain adalah ketepatan dengan sunnah Nabi, apakah sepenuhnya sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Dan suatu amal meskipun, ya, ini keterangan dari Syekh Utsaimin, suatu amal yang dilakukan oleh pelakunya bahwa itu adalah amal baik,
dan dia menyangka itu adalah amal baik sebagai bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ternyata memang itu sebetulnya tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Rasulnya, bisa jadi masih mendapat pahala menurut Allah. Dari mana pahalanya? Dari dorongan cinta, tetapi karena tidak tahu. Contoh misalnya apa? Orang melakukan satu amal di mana amal itu sebetulnya di zaman sahabat tidak dilakukan. Apa contohnya, Pak? Amal yang zaman itu tidak dilakukan, lalu kemudian orang melakukannya, tetapi yakin bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Contoh misalnya, orang taunya bahwa malam Jumat itu yang benar adalah baca Yasin. Ternyata riwayat yang lebih sahih adalah surat Al-Kahfi. Nah, dia menyangka bahwa itu adalah ekspresi kecintaannya kepada Allah. Melaksanakan hadis, memang ada hadisnya walaupun hadisnya memang tidak cukup kuat. Maka kata Syekh Utsaimin, dalam kasus seperti ini maka boleh jadi Allah tetap akan memberinya pahala. Karena apa? Karena dia tulus ingin mencintai Allah, ingin melaksanakan syariat Allah, tetapi karena tidak tahu bahwa sebetulnya yang lebih sahih adalah surat Al-Kahfi. Jadi oleh karena itu ketika kita mendapati orang karena keawamannya didorong oleh cintanya yang tinggi kepada agama ini, kepada Allah, jangan memposisikan diri sebagai musuh yang seolah-olah ingin membatalkan amal dia. Nanti yang timbul adalah pertengkaran. Tetapi apa? Tunjukkan saja, ya, bandingkan mana riwayat yang lebih kuat dengan sehalus mungkin, sesopan mungkin, karena toh dia sebetulnya melakukan itu karena cinta kepada Allah. Jangan membatalkan niat cinta karena Allah dengan kata-kata yang tidak bijak. Ya, tetap itu dirawat cintanya kepada Allah. Yang dikoreksi kan bukan cintanya kepada Allah kan? Yang dikoreksi apa? Yang dikoreksi adalah caranya yang ternyata tidak sesuai dengan dalil. Maka jangan itu kan seperti apa? Seperti memukul nyamuk yang ada di jidat kita. Ada dua cara. Satu pakai tangan yang lembut, satu pakai palu godam. Dua-duanya bisa, nyamuknya mati, betul nggak? Tapi masalahnya kalau memukul nyamuk di jidat kita dengan palu godam, ya nyamuknya mati tapi orangnya juga, itu namanya apa? Fatal. Dia ingin mengoreksi cara, tetapi bahkan dia menghentikan kecintaan dia kepada Allah. Nah, ini nggak boleh, ya. Tetap harus selektif. Yang mau dikoreksi itu apanya? Ya, jangan sampai menghilangkan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal kalau dipukul dengan lembut, itu nyamuknya sudah mati. Jadi buat apa melakukan koreksi atau nahi mungkar yang melebihi dosis? Itu justru akan menimbulkan madarat. Nah, itu perumpamaannya seperti itu. Baik, kemudian hadis yang ke-81. Kalau hadis yang ke-81 itu tidak ada di depannya dikasih batasan, yaitu Islamnya baik. Bagaimana kita memahami seperti ini? Maka kita kombinasikan. Berarti hadis yang 80 itu seperti
tempelkan juga pada hadis yang ke-81. Ya, meskipun tidak disebut karena tambahan penjelasan itu adalah sebuah kebaikan. Kita masukkan, ya. Bukan kemudian karena hadis 81 tidak ada keterangan apabila keislaman seseorang itu baik, lalu kemudian apa? Orang yang Islamnya main-main pun kita kasih rumus ini. Ya nggak bisa. Karena kan dua hadis ini mesti disatukan dalam satu makna, satu nafas. Nah, hadis yang ke-81 apa yang membedakan di sini? Kalau hadis yang ke-80 itu adalah murni sabda Rasulullah, bukan hadis qudsi. Kalau hadis yang ke-81 adalah hadis qudsi, yaitu sabda Nabi tetapi meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan mencatat pula keburukan-keburukan. Lalu kemudian Allah menjelaskan rumusnya, siapa yang melakukan satu kebaikan, merencanakan, ya. Kalau tadi di di hadis 80 itu tidak bicara tentang perencanaan, tetapi hadis 81 bicara tentang merencanakan melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, mari kita lihat penggambarannya. Jamaah sekalian, kebaikan itu ada 4 kemungkinan. 1, apabila orang melakukan satu kebaikan dan mengamalkannya, maka sama dengan catatannya buat dia berapa? 10 catatan kebaikan sampai dengan 700 sampai kepada tak terbatas. Contoh tak terbatas kapan itu? Tak terbatas adalah contohnya dalam hadis Nabi disebutkan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak keturunan Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Aku yang akan memberinya pahala. Berarti pahalanya itu bisa tak terhingga karena Allah memberi pahala sesuai dengan kehendak Allah. Demikian pula dengan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan orang yang sabar, pahala orang sabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, seperti contoh kalau kita bicara sabar hari ini, contoh terbaik dan paling aktual adalah sabarnya umat Islam di Gaza. Itu pahala mereka tak terhingga. Itu yang dimaksud dengan apa? Ila ad'afin katsirah, sampai kepada kelipatan-kelipatan tak terhingga. Karena itu sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya ya namanya bukan sabar. Itu saya baca quote itu di medsos itu ada yang nulis begitu. Sabar itu harus nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya nggak sabar. Betul nggak? Jadi kemungkinan pertama kebaikan itu adalah orang merencanakan lalu mengamalkannya. Maka pahalanya minimal 10, bisa 700, bisa tanpa batas. Kemungkinan kedua, dia merencanakan kebaikan tetapi gagal melaksanakannya karena tidak mampu melaksanakannya. Contoh, orang sudah ngantongin duit mau ke masjid sholat Jumat, ngantongin duit untuk infak, dimasukkan ke kotak infak. Ternyata begitu duduk dicari-cari, lah nggak ada, jatuh kali ya. Maka dia batal untuk melakukan satu kebaikan yang dia rencanakan. Maka apa hasilnya?
hasilnya sama dengan nomor 1. Ya. Yang ketiga, orang melakukan kebaikan karena sebuah kebiasaan, lalu dia meninggalkannya karena suatu udzur, karena suatu sebab yang dia tidak mampu. Misalnya apa? Kebiasaan salat jamaah di masjid 5 waktu. Karena sakit maka dia tidak melaksanakannya. Karena safar maka dia tidak melakukannya. Maka yang seperti itu apa hasilnya? Hasilnya masih sama dengan yang pertama. Akan dicatat sebagai satu kebaikan. Lalu kemudian yang keempat, siapa merencanakan satu kebaikan tetapi dia tidak jadi melaksanakannya, maka dia mendapatkan satu catatan kebaikan. Bukan karena tadi ya. Kalau nomor 2 tadi karena apa? Karena suatu sebab yang batal, dia menjadi batal melakukannya, atau karena suatu udzur dari sebuah kebiasaan. Tetapi karena mungkin apa? Mungkin tiba-tiba semangatnya hilang. Apa contohnya, Pak? Orang pengen pengen puasa sunnah misalnya, sudah merencanakannya, sudah pengen sekali, pas hari Senin ternyata apa? Mikir, oh ternyata nanti kerjaan akan banyak, seperti itu ya. Kayaknya bakal terkuras tenaga. Akhirnya apa? Dia membatalkan rencananya sendiri. Nah, yang seperti itu masih ditulis 1. Ya. Kalau malas termasuk enggak? Jawabannya mudah-mudahan termasuk, karena Allah yang nyatet. Ya. Intinya dia tidak jadi melakukannya. Ya. Yang tidak boleh adalah dari awal sengaja niat dan sudah meniatkan untuk tidak melakukannya. Lihat apa? Berniat memunculkan niat dan sudah berniat untuk tidak melakukannya. Karena hanya karena tahu bahwa niatnya akan dicatat. Nah, itu masa Allah mau ditipu? Betul enggak? Masa Allah mau ditipu? Sengaja memunculkan niat padahal dia dari awal nanti menjelang pelaksanaan saya enggak jadi Jadi sudah berniat tapi sekaligus berniat untuk membatalkan niat itu. Itu namanya modus menipu Allah. Allah tidak bisa ditipu ya. Yang bisa tadi misalnya Pak, merencanakan untuk puasa tetapi teringat hari ini akan banyak kesibukan, akhirnya apa ya, semangat dan motivasinya itu kemudian turun. Akhirnya dia batal untuk puasa karena khawatir. Atau karena muncul malas, bukan karena dari awal pengen malas, tapi muncul kemalasan. Dan itu pernah dialami seorang sahabat. Ketika Nabi Muhammad mengumumkan akan mobilisasi besar-besaran berangkat ke Tabuk dalam rangka perang melawan Romawi. Saat itu kondisi musim panas, tapi korma sudah mulai mau berbuah, mau mateng. Itu berat sekali. Ada 3 orang sahabat ya. Sebetulnya pengen ikut, tapi entah kenapa ketika mau persiapan, ntar nanti dulu, masih nyantai lagi ngerjain apa. Mau persiapan bekal, ntar lama-lama apa? Ternyata rombongan sudah jalan. Itu kategorinya apa itu, Pak? Malas atau apa itu? Ya mungkin kita sering mengalami seperti itu ya. Ya, betul. Maka kemudian 3 orang sahabat itu setelah Nabi Muhammad pulang ya,
setelah Nabi Muhammad pulang kemudian dapat hukuman, yaitu apa? Dapat hukuman karena tidak ikut berperang bersama Nabi, dihukum dengan tidak boleh penduduk Madinah untuk ngajak bicara dia. Coba, yang melaksanakan hukuman orang sekota. Maksudnya yang menghukum dia itu orang sekota, nggak boleh ada yang ngomong sama dia. Ke pasar, celingak-celinguk, ya, nggak ada yang nyapa. Mau nongkrong di pos ronda, nggak tahu zaman dulu ada pos ronda. Duduk di situ, nggak ada yang ngajakin ngobrol. Kenapa? Karena Nabi sudah mengumumkan, nggak boleh ngomong sama 3 orang ini. Maka kota seluas Madinah itu terasa sempit karena nggak ada yang ngajakin ngobrol sampai 40 hari. Sedangkan orang munafik itu gampang sekali. Nabi pulang langsung mereka saling dulu-duluan untuk minta permakluman kepada Nabi. Ya Rasulullah, maaf ya kemarin saya nggak ikut karena begini. Pandai membuat narasi. Apa reaksi Rasulullah? Ya, Rasulullah itu nggak pernah, bohong kamu munafik, nggak pernah. Jadi apa? Rasulullah mendiamkan dan, nah, orang-orang itu kemudian memprovokasi 3 orang yang tulus ini tadi. Udah bikin aja narasi kayak orang-orang itu juga aman. Tapi apa? Enggak. Mungkin saya aman sekarang, tetapi tidak aman nanti di akhirat. Berarti apa? Itu contoh orang yang punya iman pada akhirat. Akhirnya dia lebih memilih untuk dihukum oleh Rasulullah di dunia, tetapi diampuni di akhirat, daripada dimaklumi oleh Rasulullah karena kemunafikannya. Jadi Masya Allah ya, penggambaran masyarakat Madinah zaman Nabi itu sampai bisa membelah masyarakat itu menjadi kelompok masyarakat beriman dan kelompok masyarakat munafik, itu sampai kelihatan, sampai bisa kelihatan. Di antaranya apa? Orang langsung nandain kalau dia datang padahal dia tidak ikut perang Tabuk, datang ke Nabi minta permakluman dan Nabi memberikan permakluman, berarti dia munafik. Kalau dia datang ke Nabi lalu ngaku bahwa dia memang telat karena entar begitu, nah ini berarti ini walaupun ketinggalan tapi dia masih beriman. Yang beriman yang paling bagus yang ikut bersama Nabi. Yang ketinggalan boleh juga tetap beriman, tapi harus lapor secara jujur apa adanya. Yang lapor dengan narasi sendiri, ngaku-ngaku, bikin alasan, ini adalah munafik. Jadi masyarakat Madinah saat itu, setelah peristiwa itu langsung ngerti. Ini termasuk yang minta permakluman enggak? Oh, berarti dia munafik, ini udah ketahuan. Nah, kalau zaman sekarang agak sulit ya untuk mencari ciri kemunafikan itu apa. Ya. Mungkin kalau di Gaza itu kelihatan, ya. Di Gaza kelihatan. Jadi di dalam kegentingan itu kemunafikan akan kelihatan. Tetapi dalam situasi normal kemunafikan tidak kelihatan. Jadi keburukan sama dengan teori tentang kebaikan tadi. Keburukan itu juga 4 kemungkinan. Pertama, orang merencanakan satu dosa lalu dia melakukannya, maka ditulis berapa? 1. Karena tidak pernah dosa ditulis berlipat. Yang kedua, dia merencanakan dosa dan dia meninggalkannya karena takut kepada Allah. Apa tulisan buat dia? Maka ditulis 1 kebaikan. Yang ketiga, dia merencanakan 1 keburukan lalu dia meninggalkannya karena tidak mampu melaksanakannya. Contoh, dia mau mencuri, sudah mengintai rumah itu, tetapi ternyata kuncinya tidak mampu dia bongkar.
Ini catatannya apa ini, Pak? Batal nyuri tapi karena apa? Ini ditulisnya adalah satu keburukan. Bukan ditulis satu kebaikan. Enak bener ya, sudah berupaya, sudah usaha, enggak ditulis juga sebagai keburukan. Jadi dia sudah ditulis. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya menarik. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim sama-sama adu pedang, maka yang terbunuh maupun yang membunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, loh, kalau yang membunuh kita paham, kalau yang terbunuh kok masuk neraka, kenapa, Pak? Karena dia kalah cepat di dalam membunuh, seperti peristiwa Carok yang kemarin di Bangkalan itu. Ada 4 orang lawan 2 orang. Ternyata yang 4 orang malah terbunuh. Nah, ini berarti apa? Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Karena dia batal membunuh karena duluan terbunuh, bukan karena tersadar untuk tidak mau membunuh. Maka karena dua-duanya dimasukkan neraka, berarti orang yang terhalang oleh keadaan, maka itu bukan membatalkan dosa, catatan dosa untuknya. Ya, seperti tadi ya, orang mencuri, membidik satu rumah, ternyata gemboknya di otak-atik enggak jebol juga. Berarti apa? Dia sudah membuktikan, cuman tidak sampai mencuri. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, dia merencanakan satu dosa, lalu dia meninggalkannya. Meninggalkannya ini bukan karena tidak mampu. Oh, yang keempat ini ya. Bukan pula karena takut kepada Allah. Maka tidak ditulis sebagai dosa. Nah, ini yang keempat. Contohnya apa, Pak? Berarti orang merencanakan dosa, tetapi rencana itu hilang begitu saja karena tadi seperti orang yang entar ya. Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena tidak mampu melaksanakannya. Nah, ini tidak ditulis. Karena apa? Hilang dengan sendirinya karena rencana itu tidak begitu kuat. Nah, maka yang ditulis sebagai dosa adalah nomor 2 dan nomor 3. Yang ditulis sebagai dosa adalah apabila dia membuktikannya sukses atau pengen membuktikan tetapi terhalang oleh suatu kendala yang dia tidak mampu atasi. Nah, ini jamaah sekalian, ini adalah hadis yang sangat penting, memberi motivasi kepada kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dosa, sehingga apabila dengan rumus seperti ini seorang muslim catatan pahalanya masih kalah dengan catatan dosanya, berarti apa? Apa kesimpulannya? Teori kayak begini catatan dosanya masih lebih banyak daripada catatan pahalanya, berarti apa? Kita bisa bilang itu namanya kebangetan. Kebangetannya gimana? Lah, satu kebaikan aja dicatat 10, bisa sampai tanpa batas catatannya. Ternyata jumlah dosanya masih lebih banyak. Padahal dosa itu cuma dicatat 1. Itu kan lambat itu pertambahannya. Ini yang pertambahannya cepat aja masih kalah. Maka nanti semuanya akan ditimbang. Nah, di dalam timbangan itu seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan satu kebaikan sebiji dzarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan dosa walaupun sebiji dzarrah,
maka dia pun akan melihat hasilnya. Nah, mudah-mudahan apa yang tercatat di catatan kita masing-masing apabila itu adalah sebuah dosa, mudah-mudahan bisa dihapus dengan taubat. Dihapus dengan istighfar kita sehingga kita bisa membuat bobot dosa kita itu menjadi ringan, seringan mungkin, dan memperberat bobot kebaikan kita seberat mungkin, sehingga timbangannya akan condong kepada timbangan kebaikan. Baik, demikian, semoga bermanfaat dan memotivasi kita masing-masing untuk selalu punya semangat melakukan amal kebaikan, dan itu merupakan tanda bahwa Islam kita adalah Islam yang baik, bukan Islam yang setengah hati atau Islam yang karena dorongan motif-motif politik atau ekonomi atau motif yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada, udah jam 6, perlu ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.